Saya menanggapi dua orang. Bung Ray nggak berhenti. Anda yang nggak fair kepada saya. Saya menanggapi 5 orang. Anda harapkan saya menghadapi 2 orang saja. Anda yang nggak fair. Silakan pemirsa. Atas nama diri saya. Faisal Assegaf berbicara atas nama diri dia. Oke, stop ya. Stop, saya lanjutkan. Stop, saya lanjutkan. Stop, saya lanjutkan. Bang Karni, saya lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Assegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit kali 1 menit. Halo friend, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan menyaksikan debat panas dari Om Kodari dengan Bang Ray Rangkuti ya. Mereka berdua ini berdebat gara-gara Om Kodari menyebutkan bahwa ia ini seolah-olah sedang dikeroyok oleh 5 orang narasumber lainnya. Ini perdebatan di ILC, Indonesia Lawyers Club tentunya bersama Bang Karni. Nah kemudian Om Ray ini menganggap bahwa Om Kodari ini melakukan framing gitu. Asik debatnya, debat panas. Oke, tanpa berlama-lama kita akan saksikan. Dan saya berharap jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia videonya. Berhentikan Tapi jangan dulu. tiba-tiba buat framing dong. Bahwa Loh. seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan, berbicara ini, kita Dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi, Itu- Anda tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau Itu Anda yang berbicara, saya lalu tolak. mengatakan Sebab Anda nggak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, bahwa izin saya lanjutkan ya. Iya. Kenapa ini kok bisa Gini loh, gini. Ngegas, Lima Om ini Ray. seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah Minum dilakukan air, oleh Om Bung Kodari. Karni mengundang komposisi yang kita Loh. anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru Jadi kalau lupa apa cuma ya? penerusan Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa Ya, itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ini ulang-ulang. tidak mempersoalkan mengenai komposisi, Ya, oleh karena enggak. itu jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak mempersoalkan, bisa, saya nggak cuma fair. minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Ya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi saya- 5 itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk menanggapi kita 5 ini. orang seolah-olah saya menanggapi 2 Itu yang orang. saya anggap Bung Ray tidak nggak fair. berhenti. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Saya menanggapi 5 orang. Saya berbicara. Anda harapkan saya Saya menghadapi 2 berbicara orang atas nama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Saya Silakan berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Assegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Assegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Iya. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit kali 1 menit. Itu yang nggak fair. Itu maksud saya. Baik. Dan saya Ya, kira gini ya. dilanjutkan, Saya lanjutkan, tapi Bang, ya. Tengahi sama Om Karni. memang jangan 5 kali semua orang itu. Iya bang, iya bang. Iya, Kalian lanjutin bang ya. Ini karena ada masalah. Saya mau tambah dulu. Saya mesti klarifikasi. Karena setiap kali Bung Hodori masuk di sini, seolah-olah dia sendiri dan kemudian bazir-bazirnya bully kita di luar. Itu juga curang. Apa? Jadi Bang Faisal? Anda bicara saja pendapat terakhir Anda soal rejim Jokowi ini. Kita tadi kan bilang kita undang Oke ya, rekonsiliasi. oke, ya lanjut Baik, ya. baik. Jadi gini, Pak Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya, itu benar, ya, nggak salah. Saya nggak bantah itu. Tapi bahwa Pak Jokowi ini akan berakhir dengan baik, insya Allah. Ya, lepas nanti ada demo, ada pro kontra dan seterusnya. Itu satu. Ya. 2, mengenai Gibran. Siapa yang ngomong tadi? Dokter Tifa ya? Oh, Dia iya, bilang apa? Dr. Tifa. Gibran? Sakit juga. Gak apa tadi, apa dia sebut berapa ciri-ciri apa tadi? Yang diwawancara oleh Refli itu? Iya namanya orang lupa. Ya. Oke, satu apa? Ini memang Om Kodari sendiri Lupa ya dikeroyok juga. ini. Iya. Schizophrenia 2. Ya. Oke, jadi dari Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini bang ya, secara medis Gibran
Saya hakul yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Ya. Iya, iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan. Ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada TIFA, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias. Nah itu saya nggak mau panjang-panjang. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT-UN. Oke, kalau PT-UN saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat. Karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu? Petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Enggak bisa dibatalkan oleh PT-UN. Nah mengenai kasus yang sekarang, kata Bang Refli ya. Sekarang kasus hukumnya mana? Fufu Fafa itu mana kasus hukumnya? Per hari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya Fufu Fafa. Nah kalau memang kasus hukumnya nggak ada, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Oke. Jelas ya kawan-kawan. Yang jelas itu tadi yang disampaikan oleh Om Kadari. Ngeri debatnya, friend. Aduh. Luar biasa, luar biasa. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman? Yang jelas apa yang disampaikan oleh Om Kodari tadi itu menarik ya, bahwa sesungguhnya tidak ada alasan. Jadi misalnya soal PT Tun ya, atau soal Tun ya, bagaimana kemudian mereka berharap Jokowi Gibran itu kemudian tidak dilantik karena alasan tidak sesuai problem yang sebelumnya itu. Nah, itu legal standingnya nggak ada, karena yang seharusnya melapor itu bukan Megawati tapi paslon yang merasa dirugikan, kan gitu. Yang kedua, Fufu Fafa itu sampai dengan sekarang tidak ada yang melapor secara hukum, yang sehingga menyebabkan ada problem hukum juga kepada misalnya yang tertuduh adalah Gibran gitu. Walaupun Fufu Fafa ini kan belum jelas juga, belum jelas ya siapa yang punya gitu, bahwa dituduhkan ke Gibran, mendekati Gibran, arahnya ke Gibran, ya oke, itu opini publik gitu. Cuma kan sekarang harus dibuktikan secara hukum, tidak bisa kemudian mengadili orang melalui opini. Mengadili itu harus benar-benar melalui pengadilan. Kalaupun mau mengadili di ruang publik, kecuali yang bersangkutan atau yang dituduh itu mengakui gitu. Ini kan nggak pernah gitu. Tapi enak perdebatannya Om Rai ya. Aku tuh sudah pernah bertemu dengan Om Rai, beliau orangnya bagus ya. Sebenarnya saya juga suka dengan Om Rai tadinya menyatakan bahwa kalaupun ada irisan yang sama antara Refli Harun, Faisal dan lain-lain terkait cara pandang mereka, itu persoalan yang berbeda. Tapi Om Rai itu ingin menegaskan bahwa dia mewakili dirinya sendiri, tidak dalam konteks gerombolan kelompok-kelompok yang anti Jokowi. Kalaupun dia mungkin ada kalimat dan pernyataan yang mungkin mengkritik dan menolak,
terhadap Jokowi serta generasi dan juga rezim Jokowi, yaitu persoalan pandangan dia sebagai pengamat gitu. Kalau aku bukan bela Om Ray, tapi aku sebenarnya agak suka sama beliau dari sisi tertentu. Namun ingat ya, Om Kodari itu lebih objektif ketika menyodorkan kepada teman-teman bahwa yang namanya Gibran nggak bisa ditunda dong, dia punya pelantikan. Tidak ada alasan apapun gitu untuk membatalkan atau menunda pelantikan seorang Gibran. Menarik friend, mudah-mudahan ini jadi informasi bagus. Silahkan Anda nilai bagaimana sekarang situasi terkini sampai dengan menjelang beberapa saat lagi Pak Jokowi akan berhenti sebagai presiden yang kemudian akan digantikan oleh Prabowo bersama Gibran. Sukses terus buat mereka, jangan lupa like, comment, and subscribe.